Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kami akan membahas kisah cinta yang begitu unik dan menyentuh hati. Seorang wanita bule asal Italia rela terbang jauh ke Indonesia demi menikah dengan pujaan hatinya, seorang pemuda sederhana dari desa. Kisah ini bukan hanya tentang perbedaan budaya, tapi juga tentang perjuangan, keyakinan, dan cinta yang melampaui jarak. Bagaimana awal mereka bisa saling mengenal hingga akhirnya memutuskan untuk bersama? Penasaran kan dengan perjalanan cinta mereka? Sebelum kita mulai, yuk like dulu video ini agar kami tetap semangat membagikan kisah-kisah inspirasi lainnya. Kalau sudah, mari kita saksikan bersama ceritanya. Di sebuah kota kecil di Italia, hiduplah seorang wanita bernama Bellaria, berusia 27 tahun. Ia bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Kehidupannya terbilang cukup nyaman. Setiap hari, ia terbiasa membantu orang-orang yang membutuhkan, dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Meski begitu, di balik kesibukannya, Bellaria sering merasa ada kekosongan dalam hidupnya. Suatu malam, setelah pulang kerja, Bellaria duduk di kamarnya sambil membuka media sosial. Ia bergabung dalam sebuah grup yang berisi orang-orang dari berbagai negara yang saling berbagi cerita kehidupan sehari-hari. Di tempat yang sangat jauh, tepatnya di sebuah desa sederhana di Indonesia, hiduplah seorang pria bernama Mulyono, berusia 29 tahun. Ia bekerja sebagai buruh tani. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya di sawah, membantu menanam dan memanen hasil tani. Kehidupannya jauh dari kata mewah, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Namun Mulyono dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan rendah hati. Suatu sore, setelah lelah bekerja di sawah, Mulyono beristirahat di rumahnya yang sederhana. Ia membuka ponselnya yang sudah cukup usang, lalu masuk ke media sosial untuk sekadar menghilangkan penat. Takdir mempertemukan mereka di satu tempat yang sama, yaitu sebuah grup di media sosial. Bellaria menulis sebuah komentar tentang kegiatannya sebagai perawat. "Aku hari ini sangat lelah, tapi senang bisa membantu banyak orang," tulisnya. Tak lama kemudian, Mulyono melihat komentar tersebut. Ia tertarik dan membalas dengan sederhana. "Wah, pekerjaan yang mulia. Tetap semangat ya." Bellaria membaca balasan itu dan merasa tersentuh. Ia tidak menyangka ada seseorang dari belahan dunia lain yang memperhatikannya. Ia pun membalas, "Terima kasih, kamu sendiri bekerja apa?" Percakapan sederhana itu menjadi awal dari segalanya. Hari demi hari, mereka mulai sering saling berkomentar di grup yang sama. Sampai akhirnya, Mulyono memberanikan diri mengirim pesan pribadi. "Halo, maaf kalau mengganggu. Aku Mulyono," tulisnya dengan ragu. Bellaria membalas dengan ramah. "Halo Mulyono, tidak mengganggu kok. Senang bisa kenal." Dari situ, percakapan mereka mulai berlanjut lebih intens. Mereka saling bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing yang sangat berbeda. "Aku kerja di rumah sakit sebagai perawat," kata Bellaria suatu waktu. Mulyono menjawab jujur, "Aku cuma buruh tani di desa. Hidupku sederhana sekali." Bellaria tersenyum membaca pesan itu. "Tidak apa-apa. Yang penting kamu orang baik dan pekerja keras." Mulyono terdiam sejenak membaca balasan itu. Ia tidak terbiasa dipuji seperti itu. Waktu terus berjalan, dan tanpa terasa, komunikasi antara Bellaria dan Mulyono semakin intens. Awalnya hanya sekedar bertukar pesan singkat, kini mereka mulai saling menunggu kabar satu sama lain setiap hari. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Bellaria selalu menyempatkan diri mengirim pesan. "Selamat pagi Mulyono, semoga harimu lancar ya." Di sisi lain, Mulyono yang sedang bersiap pergi ke sawah akan tersenyum membaca pesan itu. "Iya, terima kasih. Kamu juga hati-hati kerja." Hal-hal sederhana seperti itu perlahan membuat keduanya merasa saling dekat, meskipun jarak ribuan kilometer memisahkan mereka. Suatu malam, untuk pertama kalinya, mereka memutuskan untuk berbicara lewat telepon. Awalnya canggung, suara mereka terdengar ragu-ragu. "Halo, ini Bellaria?"
suara Mulyono terdengar pelan. "Iya, ini aku. Mulyono ya?" jawab Belaria dengan nada hangat. Beberapa detik hening, lalu keduanya tertawa kecil, mencairkan suasana. Sejak saat itu, teleponan menjadi kebiasaan baru. Bahkan tak lama kemudian, mereka mulai mencoba video call. Momen pertama melihat wajah satu sama lain terasa sangat berkesan. "Wah, akhirnya aku bisa lihat kamu," kata Belaria sambil tersenyum. Mulyono terlihat sedikit gugup. "Aku jadi malu begini." "Kenapa malu? Kamu terlihat baik," balas Belaria. Dari situ, hubungan mereka semakin dalam. Mereka tidak hanya berbagi cerita bahagia, tetapi juga saling curhat tentang masalah hidup masing-masing. "Aku capek hari ini, banyak pasien yang harus diurus," keluh Belaria suatu malam. Mulyono menenangkan. "Kamu hebat, tetap semangat ya. Pasti banyak orang terbantu karena kamu." Di lain waktu, Mulyono juga mulai terbuka. "Aku kadang merasa hidupku begini-begini saja," katanya lirih. Belaria menjawab lembut. "Tidak apa-apa, yang penting kamu terus berusaha." Waktu terus berjalan. Hari demi hari mereka lalui bersama, meski hanya lewat layar. Hubungan Belaria dan Mulyono yang awalnya terasa indah, perlahan mulai diuji oleh kenyataan. Perbedaan jarak yang begitu jauh, ditambah kondisi ekonomi yang sangat berbeda, mulai menjadi beban yang tak bisa diabaikan. Suatu malam, saat mereka sedang berbicara lewat telepon, suara Mulyono terdengar berbeda dari biasanya. Lebih berat, lebih banyak diam. "Kamu kenapa? Kok dari tadi diam saja?" tanya Belaria pelan. Mulyono menarik napas panjang. "Aku cuma lagi mikir, sampai kapan kita begini?" Belaria terdiam sejenak. "Maksud kamu?" "Aku di sini, cuma buruh tani." Hari-hari berikutnya, percakapan mereka mulai sering diwarnai keraguan. Mulyono semakin sering memikirkan masa depan yang terasa buntu. 2 tahun berlalu, namun mereka masih berada di titik yang sama. Tidak ada kepastian kapan bisa bertemu, apalagi untuk menikah. Suatu malam, Mulyono akhirnya mengambil keputusan yang sangat berat. "Belaria, aku sudah pikirkan ini lama," katanya dengan suara bergetar. "Aku rasa kita cukup sampai di sini saja." Sejak malam itu, tidak ada lagi kabar dari Mulyono. Belaria kehilangan seseorang yang sangat ia cintai. Hari-harinya berubah menjadi penuh kesedihan. Setiap malam ia menangis, mengingat semua kenangan yang pernah mereka lalui bersama. Di tempat tidurnya, ia sering memeluk ponselnya, berharap suatu hari nama Mulyono kembali muncul di layar. "Kenapa harus berakhir seperti ini?" bisiknya sambil terisak. Hari demi hari berlalu, namun rasa kehilangan itu tidak kunjung hilang. Cinta yang telah tumbuh di balik tangisan dan kesedihan yang dirasakan Belaria, ternyata ada sebuah tekad besar yang selama ini ia simpan sendiri, sesuatu yang bahkan tidak pernah diketahui oleh Mulyono. Selama 2 tahun menjalin hubungan, diam-diam Belaria menyisihkan sebagian gajinya sebagai perawat. Sedikit demi sedikit, ia menabung dengan satu tujuan yang selalu ia jaga dalam hatinya. "Aku harus bisa menemuinya suatu hari nanti," bisiknya dalam hati. Setelah perpisahan itu, rasa rindu yang ia pendam justru semakin kuat. Kehilangan Mulyono bukan membuatnya menyerah, melainkan semakin yakin bahwa ia harus memperjuangkan cintanya. Suatu malam, Belaria duduk bersama kedua orang tuanya. Dengan suara pelan namun penuh keyakinan, ia mengungkapkan keputusannya. "Aku ingin pergi ke Indonesia," katanya. Orang tuanya saling berpandangan. "Untuk apa sejauh itu?" tanya ibunya. "Aku ingin menemui seseorang yang sangat berarti buatku," jawab Belaria jujur. Ayahnya menatapnya dalam-dalam. "Kamu yakin dengan keputusan ini?" Belaria mengangguk pelan.
Aku sudah memikirkan ini lama. Aku tidak ingin menyesal seumur hidup. Setelah percakapan panjang, orang tuanya akhirnya tidak menghalangi. Mereka melihat kesungguhan dalam diri anaknya. Beberapa hari kemudian, Bellaria benar-benar mempersiapkan perjalanannya. Ia membawa uang tabungannya, beberapa pakaian, dan secarik catatan kecil berisi alamat yang pernah diberikan Mulyono dulu. Hari keberangkatan pun tiba. Saat berada di bandara, Bellaria menarik nafas panjang. "Aku akan menemukanmu, Mulyono," ucapnya pelan. Perjalanan panjang dimulai. Berjam-jam di dalam pesawat, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Rasa takut, ragu, namun juga harapan yang begitu besar. Sesampainya di Indonesia, semuanya terasa begitu berbeda. Bahasa, suasana, hingga lingkungan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Namun, itu tidak membuatnya mundur. Dengan membawa alamat seadanya, Bellaria mulai mencari keberadaan Mulyono. Ia bertanya kepada banyak orang, mencoba memahami arah, meski terkadang kesulitan berkomunikasi. "Maaf, saya mencari alamat ini," katanya sambil menunjukkan catatan kecilnya. Sebagian orang mencoba membantu, meski tidak semua tahu lokasi yang ia maksud. Perjalanan itu tidak mudah. Ia harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, melewati jalanan yang asing baginya. Hari mulai sore, kelelahan mulai terasa. Namun Bellaria tetap melangkah. "Aku tidak boleh menyerah. Aku sudah sejauh ini," gumamnya. Setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya Bellaria tiba di sebuah desa yang terasa begitu asing baginya. Jalanan tanah, rumah-rumah sederhana, dan suasana yang jauh berbeda dari kehidupannya di Italia. Dengan sisa tenaga dan harapan yang masih ia genggam, Bellaria berjalan perlahan mengikuti petunjuk warga sekitar, hingga akhirnya ia berdiri di depan sebuah rumah sederhana. Jantungnya berdegup kencang. "Apakah ini rumahnya?" bisiknya pelan. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu itu terbuka. Seorang pria keluar, dan saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Mulyono terdiam. Wajahnya pucat, matanya membesar tak percaya. Bellaria. Suasana haru menyelimuti keduanya. Semua rasa rindu, sakit, dan kehilangan seolah luruh dalam pertemuan itu. Setelah beberapa saat, Mulyono menatap Bellaria dengan penuh penyesalan. "Aku minta maaf. Aku sudah menyakitimu. Aku menyerah waktu itu." Bellaria menggeleng pelan sambil mengusap air matanya. "Tidak apa-apa. Aku mengerti. Tapi aku tidak pernah menyerah." Mulyono menunduk. "Aku tidak punya apa-apa. Hidupku sederhana sekali." Bellaria tersenyum lembut. "Aku tidak datang untuk mencari kemewahan. Aku datang karena aku mencintaimu. Aku siap hidup di mana saja, selama bersamamu." Kata-kata itu membuat Mulyono tak mampu berkata apa-apa lagi. Hatinya dipenuhi rasa haru dan syukur. Hari-hari berikutnya menjadi awal baru bagi mereka. Tanpa ingin menunda lebih lama, mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan itu digelar secara sederhana di desa. Tidak mewah, namun penuh kehangatan. Warga sekitar ikut datang, penasaran sekaligus bahagia melihat kisah cinta yang begitu unik. Suasana penuh tawa dan haru menyatu. Bellaria yang mengenakan pakaian sederhana terlihat begitu bahagia. Mulyono pun tak henti tersenyum, masih seperti tak percaya dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. "Sekarang, kamu benar-benar di sini," kata Mulyono pelan. "Iya, dan aku tidak akan pergi lagi," jawab Bellaria. Di hadapan semua orang, mereka mengikat janji suci sebagai suami istri. Sebuah kisah cinta yang awalnya hanya dimulai dari dunia maya, kini menjadi nyata. Meski sederhana, pernikahan itu menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak memandang jarak, perbedaan, maupun keadaan. Setelah resmi menjadi suami istri, Bellaria dan Mulyono memulai kehidupan baru mereka di desa.
Mereka tinggal bersama orang tua Mulyono di rumah sederhana yang penuh kehangatan. Hari-hari mereka kini dipenuhi kebersamaan yang dulu hanya bisa mereka bayangkan lewat layar ponsel. Bellaria perlahan belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan desa. Ia membantu pekerjaan rumah, mencoba memasak, bahkan sesekali ikut ke sawah. Suatu pagi, Bellaria berjalan di pematang sawah bersama Mulyono. "Aku tidak pernah membayangkan hidup seperti ini," katanya sambil tersenyum. Mulyono menoleh, sedikit khawatir. "Kamu tidak menyesal, kan?" Bellaria menggeleng pelan. "Tidak, justru aku merasa lebih hidup." Mulyono tersenyum lega. "Terima kasih sudah mau menerima hidupku. Hidup kita sekarang," jawab Bellaria sambil menggenggam tangan suaminya. Meski hidup sederhana, mereka menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Tawa kecil, obrolan ringan, hingga kebersamaan setiap hari menjadi hal yang sangat berharga bagi keduanya. Namun, seiring berjalannya waktu, Bellaria mulai memikirkan masa depan mereka. Suatu malam, ia mengajak Mulyono berbicara dengan serius. "Mulyono, aku ingin membicarakan sesuatu," ucapnya pelan. "Iya, ada apa?" jawab Mulyono. "Aku ingin kita pergi ke Italia," kata Bellaria. Mulyono terkejut. "Ke Italia? Aku?" Bellaria mengangguk. "Aku ingin kembali bekerja sebagai perawat. Dan di sana, aku akan bantu kamu mencari pekerjaan yang layak." Mulyono terdiam cukup lama. "Tapi, aku tidak punya pengalaman apa-apa di sana." Bellaria menggenggam tangannya dengan lembut. "Kita belajar bersama. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kita hadapi semuanya berdua." Mulyono menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu benar-benar melakukan semua ini untuk kita?" Bellaria tersenyum hangat. "Iya, karena sekarang kita adalah satu." Setelah mempertimbangkan dengan matang, Mulyono akhirnya mengangguk pelan. "Baik, aku ikut kamu." Keputusan itu menjadi awal dari lembaran baru dalam kehidupan mereka. Dari desa sederhana di Indonesia, mereka bersiap melangkah menuju kehidupan baru di Italia. Sebuah perjalanan yang tidak mudah, namun kali ini mereka tidak lagi sendiri. Mereka berjalan berdampingan, sebagai pasangan yang telah melewati banyak hal bersama. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak hanya tentang menemukan, tetapi juga tentang memperjuangkan, mempertahankan, dan melangkah bersama menuju masa depan.